pokoknya biar. Satu kita download di situ, masuk ke global data saja. Enak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hidup Lampung. Jadi minta izin sebentar untuk presentasi tugas guru penggerak. Nanti video Pak sejalan atau tidak. Jadi aku ini ada tugas untuk menyelesaikan tugas guru penggerak, yaitu membuat video tentang presentasi budaya positif di sekolah. Jadi kemarin yang sekarang ini kan ada permasalahan Tio tadi, permasalahan siswa melanggar aturan. Nah itu sebenarnya materinya ada di modul guru penggerak. Nah ini masih berkaitan, namanya tentang pembentukan budaya positif. Nah waktu yang ditugaskan itu 1 jam sampai 2 jam. Jadi aku minta waktu lebih kurang 1 jam untuk aku presentasi. Nah awalnya ini nak tampilkan proyektor karena tapi lampu mati. Jadi aku jelaskan saja, aku bacakan, aku jelaskan. Ulangin. Lama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya yang sudah Ia berikan sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan presentasi aksi nyata modul 1.4 dari CGT Adianza. Sebelum salawat dan salam, marilah kita sanjungkan, kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Kemudian penerapan berkaitan budaya positif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 3 Semeru Daerah Tengah. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Mohon izin. Judul dari presentasi aksi nyata modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa? Budaya positif itu sebuah kebiasaan di sekolah yang dilakukan oleh setiap anggota sekolah atas dasar kemauan sendiri. Jadi bukan karena adanya hukuman atau penghargaan, tapi didasari perlu dilakukan dari dalam diri sendiri. Maka itu baru bisa kebiasaan tersebut kita katakan sebagai budaya positif. Nah, kenapa pembentukan budaya positif ini perlu di dalam sebuah sekolah? Karena salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, dari budaya positif nanti akan kita turunkan menjadi sebuah disiplin positif. Disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi pembentukan disiplin ini bukan karena hukuman dari guru atau karena penghargaan dari guru atau penghargaan dari yang lain, dari yang luar, tapi karena mereka murid itu memang menginginkan untuk disiplin. Inilah yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian salah satu Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya apa?
menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang paling bagus itu adalah disiplin yang orang itu berusaha untuk disiplin sendiri, ya bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Tapi kalau misalnya murid dia belum mau untuk bergerak mendisiplinkan diri sendiri, disitulah perlunya adanya peraturan untuk mendisiplinkan tadi. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi selama ini yang kita lakukan itu, misalnya anak datang terlambat, langsung kita marah. Nah ini, respon kita yang seperti itu akan membuat murid itu merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kemudian pandangan Diani Kosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi menurut Gosen itu, disiplin itu sebenarnya arti disiplin itu belajar. Dalam pandangan kita biasanya kan disiplin itu artinya guru itu murid harus seperti ini, itu disiplin kan. Sebenarnya arti kata disiplin itu menurut Gosen adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi kata Gosen itu selain belajar, disiplin itu artinya murid atau pengikut. Maka untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya disiplin itu sebenarnya bukan kita harus menghukum murid, bukan seperti itu. Tapi disiplin yang sebenarnya itu adalah murid itu mengerti mengapa dia harus menaati peraturan, sehingga murid itu menjadi pengikut yang mengerti alasan mereka harus melakukan sesuatu. Kemudian tentang hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Nah ini yang sering kita lakukan sebagai guru. Kalau ada siswa melakukan pelanggaran, kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi namanya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi biasanya ini konsekuensi ini misalnya kita buat peraturan sekolah. Jadi murid itu sudah tahu kalau melanggar peraturan ini akibatnya seperti ini. Nah itu konsekuensinya. Kemudian tentang penghargaan, apakah penghargaan itu bagus? Ya, ini sering kita terapkan. Misalnya kalau ada siswa yang bisa datang terus sekolah, diberikan penghargaan misalnya uang berapa kan seperti itu. Nah, apakah penghargaan yang seperti itu bagus? Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi lagi-lagi dalam teori di sini penghargaan itu sebenarnya kan berasal dari luar kan. Nah itu sebenarnya tidak cukup kuat untuk membuat anak itu atau murid itu melakukan perbuatan yang menaati aturan. Kemudian Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita memberikan penghargaan itu sebenarnya sama dengan menghukum murid. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini salah satu kelemahan kita membuat sebuah penghargaan ya. Memberikan uang, memberikan hadiah dan sebagainya.
Karena murid itu kemungkinan ya, kalau kita terapkan ke murid, kalau tidak mendapat hadiah, tidak mendapat penghargaan, murid itu akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian di lain kali kemungkinan murid tadi tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Lalu jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, ini kelemahan kedua. Jadi kalau sekali diberikan penghargaan, untuk berikutnya harus terus diberikan penghargaan. Ini kelemahan kalau kita menerapkan penghargaan. Nah, kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. 2, kekuasaan. 3, bertahan hidup. 4, kesenangan. 5, kebebasan. Jadi kita harus memahami murid itu misalnya melakukan pelanggaran ya. Dia datang terlambat. Nah, kenapa murid tadi datang terlambat? Pada prinsipnya setiap orang itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, jadi daripada kita memberikan hukuman atau penghargaan, lebih baik kita melaksanakan yang namanya restitusi ini. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menguatkan murid sehingga murid itu tanpa kita awasi terus-menerus, tanpa harus diberi hukuman, diberikan penghargaan terus-menerus, murid itu bisa melakukan perbuatan yang bagus tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana supaya kita tidak terus-menerus memberikan hukuman pada murid, tidak terus-menerus memberikan penghargaan pada murid, yaitu kita harus memberikan motivasi intrinsik kepada murid. Mengapa mereka harus menaati peraturan? Itu pertama. Kemudian kita kolaborasi dengan murid, kerjasama dengan murid. Bagaimana solusi atas masalah mereka? Jadi kita fokusnya itu bukan menyalahkan murid atas perbuatan buruk mereka, tapi kolaboratif, kerjasama dengan murid untuk cari solusi. Yang ketiga adalah kita membantu murid mengembangkan mereka ini seperti apa. Jadi kita tanya kepada murid, kamu sebenarnya inginnya seperti apa sebenarnya? Kamu ingin tidak bisa belajar dengan rajin, bisa cerdas, bisa dapat ranking? Nah, kita ajak murid untuk bertanya kepada murid itu, kamu mau menjadi seperti apa? 3 itu jadi. Daripada kita fokus ke hukuman dan penghargaan. Nah, untuk melaksanakan proses restitusi itu ada 5 posisi yang bisa kita jalankan atau yang sering kita terapkan ya. Pertama, posisi sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai teman, yang ketiga posisi pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, nah ini yang sering kita lakukan ini. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini sering yang biasa dilakukan ya. Apa hasilnya kalau kita sering menggunakan hukuman fisik maupun verbal? Pertama, kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau anak di rumah ya. Kalau sering kita marahi, sering kita hukum fisik maupun verbal, mungkin mereka akan mendendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini kalau kita sering menerapkan di rumah untuk anak ataupun di murid sebagai penghukum, posisi kita sebagai seorang penghukum. Lalu kalau kita posisinya sebagai nomor 2, membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lebih lembut,
Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini contoh perkataan yang memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu bagaimana hasilnya? Ya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi ini kelemahannya. Kalau kita sering mengatai murid atau anak kita, akhirnya murid itu menganggap dirinya orang yang gagal, sehingga tertanam di emosinya itu. Nah, ini juga sama buruknya dengan kita memberikan hukuman fisik maupun verbal tadi. Lalu posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini kemungkinan yang paling bagus ya, yang sering kita lakukan. Jadi seorang teman itu, guru yang posisinya sebagai teman, dia biasanya banyak memberikan humor ya. Jadi kalau kita melihat ada guru yang sering bergaul dengan siswa, sering membuat siswa itu ketawa kan dengan humor, itu sebenarnya posisinya lebih banyak sebagai teman. Contoh kata teman ini, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Apa hal negatif kalau kita berposisi sebagai teman ini? Hal negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, jadi sebagai teman itu memang bagus kita, posisi kita guru sebagai teman. Masih itu. Tapi kalau kita posisi teman terus, akhirnya murid itu akan tergantung dengan kita. Terus kalau kita misalnya murid ngajak kita ngobrol, terus kita acuhkan, akhirnya dia menganggap, bukan lagi CS ya, bukan lagi kawan. Akhirnya dia tidak mau lagi menuruti kita. Ini artinya guru tadi harus terus memberikan perhatian ya kepada murid tadi, agar murid itu mau terus menjadi teman ya, dalam tanda kutip. Lalu posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau itu seperti apa? Pemantau itu kalau kita guru itu sering mengingatkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi pemantau ini sering memberikan pertanyaan seperti ini misalnya. Nah, peraturannya apa? Peraturan sekolah kita apa? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya ada murid terlambat. Kamu tahu tidak konsekuensinya kalau kamu sering terlambat? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, sebagai posisi pemantau, kita memang sudah bertanya tentang konsekuensi yang disadari oleh murid ya. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu murid tetap merasa tidak nyaman untuk mematuhi aturan tadi. Kemudian guru harus terus memantau. Kalau misalnya murid melanggar, murid misalnya kita panggil hari ini, datang terlambat, kita panggil, nah kamu tahu tidak aturannya. Nah, besok-besok mungkin mereka masih akan mengulangi terlambat tadi. Ya. Nah, itu kelemahannya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena murid tidak kita ajak untuk mencari solusi. Ya. Nah, karena itu perlu posisi yang kelima, manajer. Jadi posisi yang paling bagus itu kita sebagai guru untuk menertibkan murid atau membentuk budaya positif adalah sebagai manajer. Apa beda manajer dengan pemantau? Nah, manajer itu mirip dengan pemantau. Beda manajer itu adalah manajer itu mengajak murid untuk menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid itu melakukan sesuatu tertib dengan peraturan itu bukan karena harus mematuhi aturan atau menghindari hukuman dan penghargaan, tapi murid itu disiplin karena merasa memang perlu untuk disiplin. Sampah misalnya, ada sampah jatuh. Kalau kita terus berikan hukuman, ada murid yang bandel kan? Sudah kita beri hukuman, ngulang lagi. Itu karena kita fokus dengan hukuman dan penghargaan. Kalau kita fokus dengan peraturan, walaupun peraturan sudah kita tempel, masih murid itu melanggar. Tapi kalau mereka merasa menyadari bahwa peraturan itu memang perlu untuk ditaati, maka mereka bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian restitusi itu
Untuk penerapan restitusi ada caranya, yaitu namanya 3 segitiga restitusi. 3 segitiga restitusi. Apa saja 3 segitiga restitusi tersebut? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, penerapannya seperti apa? Yang paling pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi murid itu, kalau dia misalnya melakukan kesalahan, jangan kita langsung katoi, tapi kita buat seolah-olah anak itu orang yang sukses. Jangan seolah-olah anak itu orang yang gagal. Nah, ini prinsip yang pertama. Sama dengan anak, misalnya anak melakukan kesalahan, nah jangan kita melakukan sesuatu yang seolah-olah anak itu orang yang gagal, tapi kita buatlah sesuatu seolah-olah anak itu orang yang sukses, ya. Nah, ini prinsip yang pertama. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama juga seperti anak dan murid kita. Kenapa murid terlambat? Karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau kita tahu dengan kebutuhan murid, maka kita akan bisa mencari solusi. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita melakukan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu seperti apa? Kita bertanya alasannya kenapa. Oke. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, kita tanya dulu. Kenapa ini perlu dilakukan? Kita tanyakan seperti ini, supaya anak tadi dia keluarkan unek-uneknya. Oke. Nah, setelah dia keluar unek-uneknya atau proses validasi tindakan yang salah, baru yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, ya. Jadi setelah dia mengutarakan alasan-alasannya, baru kita tanyakan keyakinannya atau aturan, ya, aturan yang sudah kita buat. Nah, setelah kita tanyakan aturan atau keyakinan, baru kita mencari solusi untuk masalah tersebut. Saya jelaskan lebih lanjut. Pertama, tentang menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti apa? Jadi kalau anak datang, seperti apa kata-katanya? Anak-anak melanggar aturan. Pertama, memang wajar kalian datang terlambat. Wajar jika setelah liburan rambutnya panjang. Kemudian, contoh katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita katakan dulu seperti itu ke anak, supaya anak itu merasa, oh ya, aku ini bukan melakukan ini kesalahan, aku bukan orang yang gagal, ya. Kemudian kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Kita katakan dulu seperti itu. Terus, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas dulu. Tujuan menstabilkan identitas yaitu supaya anak tadi tidak merasa menjadi orang yang gagal, ya, tapi tetap menjadi orang yang sukses. Setelah validasi tindakan yang salah, setelah menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi, validasi tindakan yang salah itu kita benarkan dulu alasan dari murid melakukan sesuatu. Dia utarakan kenapa dia melakukan itu, terus kita ngomong, benar alasan kamu, wajar kamu melakukan itu. Nah, tujuan kita membenarkan tindakan murid itu bukan supaya murid itu mengulangi kesalahan lagi, bukan. Tapi minimal kita mengerti kenapa murid itu melakukan kesalahan. Karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna, kan.
Jadi proses yang kedua ini kita ngerti dulu alasannya. Baru yang berikutnya baru kita carikan solusi. Lalu ini ada teori, ya, ada teori lagi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 kan. Nah ini 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian, ini tahap ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan anak, kehidupan seperti apa nantinya mereka yang mereka inginkan. Lalu, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kita tanyakan keyakinan dulu. Anak itu, apa keyakinan atau aturan yang anak itu percayai? Setelah mereka ditanyai tentang keyakinan tadi, menanyakan keyakinan, baru kita kolaborasi dengan murid. Kita tanya murid tadi, kira-kira bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, supaya nanti misalnya kamu tidak lagi mengulangi kesalahan. Kita tanya dengan murid. Nah, nanti murid bicara. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, dari peraturan tadi ada nilai kebajikan universal atau nilai kebaikan yang bisa kita petik. Misalnya tidak boleh datang terlambat, berarti nilai kebaikannya apa? Itu harus tertib, ya, harus disiplin, misalnya harus, atau misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nilai kebaikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Yaitu tentang kebersihan. Nah, kebersihan itu adalah keyakinan kelas. Jadi seluruh murid itu dalam kelas itu meyakini bahwa dengan hidup bersih itu akan berguna untuk mereka. Nah, ini yang kita harus buat bersama-sama dengan murid. Jadi masuk ke kelas pertama itu kita ajak murid ya, ayo kita buat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas inilah yang nantinya akan mereka taati, ya. Mereka sadari harus taati. Sama dengan anak misalnya, buat dengan anak aturannya seperti apa? Peraturannya ini, kemudian dari aturan tadi ada nilai kebajikannya yang akan kita buat sebagai keyakinan. Ya. Misalnya anak tadi harus belajar dengan giat, ya, tidak boleh ribut misal dalam kelas. Nilai kebaikannya apa? Tertib. Ya. Nah, tertib itu adalah keyakinan kelas. Nah, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas itu. Misal peraturannya ada 20. Nah, pasti dari 20 peraturan ini ada nilai kebaikan, nilai kebajikan itu yang sama. Nah, kita padatkan ya. Jadi yang sama itu kita gabungkan, kita kerucutkan kira-kira menjadi 3 sampai 7 keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa ditempel di dinding atau di tempat yang mudah dilihat. Jadi setelah disepakati bersama dengan murid, kita tempel di tempat yang mudah dilihat. Sehingga murid itu menaati peraturan itu bukan karena hukuman atau penghargaan, tapi mereka tahu mana-mana yang harus dilakukan. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, murid itu tidak boleh dikerasi. Jadi harus ada kata-kata motivasi dan kata-kata ibarat kita untuk ini apa? Menyemangati. Motivasi menyemangati itu. Jadi anak itu tidak boleh banyak kita berikan hukuman maupun hukuman fisik maupun hukuman verbal. Itu tidak bagus.
memang suatu saat kita perlu berposisi, kan tadi kan ada 5 posisi kan. Kita suatu saat mungkin perlu sebagai pemberi hukuman, sebagai pemberi pembuat bersalah, sebagai teman perlu. Tapi porsinya jangan banyak. Ya, kita usahakan yang banyak itu kita sebagai seorang manajer. Yang kelima ya. Nah, mana budak tuh ibarat itu susah diatur, Pak. Nah itulah makanya Nah tadi. itu bingung, kira lah dipuji masih kina. Saya dia menginjak kepala, nah itu nama mana itu tuh Pak, dia kasar maksudnya itu. Nah makanya tadi pertama kita buat dulu keyakinan kelas. Kita sepakati dengan murid membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira nilai-nilai yang disepakati bersama untuk ditaati. Jadi murid itu melakukan sesuatu itu karena memang dia merasa butuh, ya, merasa perlu dilakukan. Nah setelah dibuat keyakinan kelas tadi, baru kita beri tindakan. Ya. Misalnya murid tadi masalahnya kenapa? Ribut misalnya. Susah diatur lah Pak. Susah diatur, misalnya ribut ya atau keluar masuk. Kelas. Nah, jadi setelah dibuat keyakinan kelas tadi, terus diberikan pemahaman kepada murid. Kamu itu kenapa harus tidak boleh keluar masuk kelas? Apa pentingnya belajar dengan tekun? Apa pentingnya belajar tetap tertib di dalam kelas? Nah, kita berikan pemahaman dulu kepada murid sehingga murid itu lebih ke motivasi intrinsik dari dalam. Jadi mereka taat itu mereka yang memang merasa perlu, ya, motivasi intrinsik seperti itu. Baru kemudian kalau memang mereka masih melanggar, kita panggil murid tadi. Kita berikan tindakan, jangan kita biarkan atau kita berikan kata-kata yang kasar, jangan seperti itu. Jadi kita panggil, kita tanya murid. Kita balikkan lagi ke keyakinan kelas tadi, yaitu konsekuensi atau aturan tadi. Kamu tahu dengan aturan yang sudah kita buat, ya kan? Seperti itu kan? Nanti mereka jawab kan, oh iya Pak, aturannya harus tertib di dalam kelas. Nah berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau aturan yang sudah kita sepakati. Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, kita tawarkan kepada murid bagaimana solusinya supaya nanti kamu tidak mengulangi kesalahan. Kita terapkan langkah 3 segitiga restitusi tadi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita terapkan dulu di situ. Yang terakhir, kita kolaborasi untuk mencari solusi atas masalah. Mungkin seperti itu, Bu. Ada lagi? Bagaimana, Bu Isma? Itulah masalah karena budak susah yang diatur menjadi di komisi Pak. Kepari dulu mungkin. Ada pertanyaan? Jadi segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, kan? Yang Berarti pertama, itu satu situsnya. yang pertama dulu, menstabilkan Menstabilkan identitas, kata-katanya memang wajar berbuat salah itu. Jadi kita buat dulu, kita katakan bahwa perbuatan mereka itu wajar, begitu, supaya mereka itu merasa tidak menjadi orang yang gagal. Nah, itu dulu yang pertama. Motivasi Kemudian kuda. langsung ke validasi. Kita tanyakan alasannya. Jadi kan mereka keluarkan semua unek-uneknya. Kemudian kita tuh menjadi posisi sebagai pendengar. Jadi kita dengarkan dulu. Kenapa dia berbuat seperti itu? Jangan kita mempertahankan ego kita. Oh, kamu salah. Nah, jangan seperti itu. Kita dengarkan dulu. Nah, di pihak murid juga nanti dia itu kan plong kan, emosinya itu plong. Setelah dia ngomong itu aku seperti ini, dia plong dari situ. Nah setelah kondisi dia tuh bagus, kondisi murid bagus, nah baru kita tanyakan aturan. Kamu tahu tidak aturan kita seperti apa? Nah baru kita tanyakan seperti itu. Baru dia tuh agak ini kan, setelah stabil kondisi emosinya. Kemudian langsung menanyakan keyakinan. Jadi aturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati, kita kembalikan. Nah setelah itu baru kita mencari solusi. Kita tanyakan ke murid, nah kira-kira kalau solusinya seperti ini atau kira-kira menurut kamu bagaimana solusinya? Nah, kita tanyakan ke murid. Nah ini contoh ya, contoh yang sudah saya terapkan. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di kelas 7. Jadi di kelas 7 itu saya tanya peraturan kita apa saja
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira nilai kebajikannya seperti apa? Nilai kebajikannya itu kebersihan. Nah, saya tulis itu. Oke. Saya sepakati dengan seluruh anggota kelas 7. Kemudian ditempel di kelas supaya murid-murid itu tahu dengan aturan dan mereka berusaha untuk menaati aturan. Kemudian tiga segitiga restitusi ini sudah saya terapkan dengan siswa kelas 9 dengan Tio, dengan Rahma Agung. Kemudian satu lagi dengan Rangga kelas 8. Sudah saya terapkan ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya pertama, kita lebih bisa mengendalikan murid. Jadi kalau selama ini kan kita bingung kan bagaimana mengendalikan murid, mengatasi murid. Tapi dengan langkah-langkah tiga segitiga restitusi tadi, teratur langkah-langkahnya. Saya tanya dulu seperti Tio, misal Tio kemarin permasalahannya rambutnya panjang, padahal sudah diingatkan sebelum libur. Kemudian sepatu abu-abu, padahal sering itu sudah diingatkan. Berarti tidak mempan kan? Nah, itulah bandel. Tidak mempan kan? Nah, mana? Tapi saya terapkan itu, akhirnya kami mendapatkan solusi. Pertama, solusi rambut panjang. Saya tanya ke Tio, solusinya seperti apa Tio supaya kamu tidak mengulangi kesalahan? Nah, Tio ngomong, kalau masih rambut panjang Pak, saya siap digunduli gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Biasanya kan rambut Tio sudah pendek. Artinya dia menaati, hasilnya ada kan. Kemudian sepatu abu-abu. Bagaimana Tio supaya solusinya supaya kamu tidak lagi mengulangi pakai sepatu yang selain warna hitam? Kata Tio, kalau kedapatan lagi aku pakai sepatu yang warnanya bukan warna hitam, sepatuku itu boleh diambil. Boleh disita kan. Nah, akhirnya besoknya juga dia tidak lagi mengulangi kesalahan. Berarti dia ngambil konsekuensi dari budak tuh. Dari aturan, dari aturannya sendiri. Nah, aturan itu kita buat dulu kan, supaya disepakati. Setelah aturan itu memang masih dilanggar, kita minta pendapat murid bagaimana solusinya supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahan tadi. Nah, buktinya Tio rambutnya pendek besoknya, ya kan? Sepatu hitam, seperti itu. Berarti ada perbedaannya. Rahma Agung, satu lagi. Rahma Agung itu sering datang terlambat, tidak sering bolos kan. Kemarin aku tanyai, kenapa kamu sering bolos? Dia susah ngomong, anaknya memang agak kosong, diam ya. Nah, berarti kamu itu tidak datang sekolah, kataku, karena memang menganggap peraturan sekolah itu remeh. Jadi mungkin selama ini kalau ada pelanggaran itu dia menganggap tidak ada tindakan dari guru. Itulah kenapa dia melakukan itu. Nah, itulah makanya kita perlu bertanya kepada murid, ya. Termasuk dengan anak, kita tanya dulu, kenapa kamu sering datang terlambat, sering bolos? Untuk dikasih sayang atau diperhatikan tadi, ya. Selama ini berarti kenapa dia sering bolos? Karena dari gurunya dia bolos tidak ada tindakan, berarti kan itu kan permasalahannya. Dia itu ingin diurusi, diperhatikan. Nah, kalau ada murid yang ngomong misalnya kan malas misalnya kan. Bu, misalnya ada siswa aku malas aja nih nak sekolah. Bu, si Anu kesana malas saja. Kenapa aku di deh? Mana itu kita nindaknya Pak? Tadi terapkan segitiga restitusi tadi kan. Benar, memang benar, malas itu wajar. Bapak dulu sering pula malas. Kamu kalau itu. Ibu dulu bukannya rajin terus. Ngomonglah dulu ke murid. Ya, kita ingat lagi, kita dulu waktu kecil dulu mungkin pernah pula membuat kesalahan tadi kan. Bukan dari karena dia niru kancilnya tadi Pak. Jadi itu si Amun tuh malas saja. Nah, terapkan tiga langkah tadi. Terapkan dulu 3 langkah tadi, menstabilkan identitas. Kita omongkan dulu, wajar nak kamu terpengaruh dengan teman. Ibu lagi sering ngikut-ngikut teman.